Awalnya serem. Kok bisa? Karena saya datangnya itu pas malam satu suro. Teman-teman asik kok di sini. Si asik gitu ya. Dari mana? Kalau kita berhasil melawan transformasi, maka kita bisa berkontribusi besar untuk kemajuan BPS. Bagaimana kita semakin dihargai. Berarti sensus ekonomi bukan hanya milik BPS, ini milik bangsa Indonesia. Kis. Kenapa? Apa tuh? Ini kan mau lebaran ya? Terus? Betul. Lain kalau lebaran, lain mau kemana? Kalau aku sih pengennya ke Sabang. Kalau lain kali kalau ke Sabang. Kalau aku jaga kantor lah sama Bang Bella. Betul. Siap. Narasumber mau datang, siap. Ada. Paten Paten lah. keren nggak? Nah, Keren. kalau biasa-biasanya nggak mau. Betul ya. Betul. Siapa rupanya? Siapa? Sutron ya kan? Guys, kenapa tiba-tiba perasaan nggak enak? Tuh. Maaf ya. Selamat datang Bapak. Ini saya mau dikerjain ya. Aduh. Ya Bapak, apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Ini saya dikerubutin. Iya dikeroyok ini Pak ya, dikeroyok. Sebelumnya Pak, mungkin boleh sapa dulu Pak. Ini kawan-kawan yang ada pas kali Pak, krunya mungkin Pak. Oke, hai semua. Jadi kali ini guys, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Hasyim Saputra, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara. Izin Bapak, kita boleh langsung tanya-tanya Pak? Oke. Pak, Juli 2024 nih, Bapak dilantik sebagai nahkoda sebuah kapal yang sangat besar BPS Provinsi Sumatera Utara. Kemudian langsung Bapak kesini, gimana nih Pak? First impression Bapak menjadi kepala BPS Provinsi Sumatera Utara. Awalnya serem. Kok bisa? Karena saya datangnya itu pas malam satu suro. Itu dari Sumatera. Nggak tahu, memang saya ditakdirkan datang ke tanah Sumatera Utara itu malam satu suro. Malam satu suro itu istilah di Jawa sebenarnya itu satu Muharram. Satu Muharram tahun Hijriah. Jadi serem Pak Bapak. Jadi ya ada hal yang menarik kok Bang ketika saya datang ya. Perkenalan pertama itu kan saya disambut tari Manoto. Seru pokoknya. Terus itu Pak, kabarnya teman-teman pada hari ini pakai pantofel semua tuh. Iya, itu betul. Saya kaget pertama kali masuk, disapa teman-teman semua rapi semua pakai pantofel. Hari ini kami pun juga spesial Pak. Mengenal lalu. Saya malah satu-satunya yang pakai sepatu kayak hari ini. Saya jadi salting kan. Ya teman-teman asik kok di sini. Si asik gitu ya. Dari mana? Iya, karena gini, apa yang saya bayangkan sebelumnya tentang Sumatera Utara, BPS Sumatera Utara ya, yang
budayanya keras, katanya suaranya kencang gitu. Ternyata pas saya lihat nyampe sini, hatinya itu lembut-lembut. Saya malah jadi jangan-jangan saya yang terlalu keras gitu kan. Kira-kira saya nggak lengkap sama kalian tuh. Ada yang aneh. For your information nih teman-teman, kawan-kawan yang ada di semua tempat ya. Jadi teman-teman, BPS Provinsi Sumatera Utara ini sudah banyak melakukan pembangunan ya semenjak Bapak Hasyim Saputra kurang lebih 9 bulan ada di BPS Provinsi Sumatera Utara ya. Sering-sering disebut sebagai Bapak Pembangunan BPS Provinsi Sumatera Utara. Jadi Bapak, sebenarnya kalau pengen tahu Bapak, apa sih yang menjadi motivasi Bapak melakukan pembangunan renovasi di BPS Provinsi Sumatera Utara, Boleh cerita Pak? Iya, yang pertama yang membuat motivasi kuat saya melakukan pembenahan sarana-prasarana di kita. Yang pertama memang kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik BPS. Dan ini harus menjadi effort terdepan gitu ya, bahwa BPS itu tidak hanya bekerja di dapur, tapi kita juga bekerja di ujung gitu ya, di pelayanan publik, bahwa pelayanan publik kita itu harus sewah seperti di Bank BCA. Dan ternyata kan kita ya lumayan berhasil ya, ramah-ramah, ya murah senyum, ada kopi dan tehnya. Banyak ya perubahan yang sudah Bapak lakukan di BPS Provinsi Sumatera Utara. Terutama juga dalam gedung ya Pak, renovasi gedung, tempat-tempat yang sebelumnya belum ada gitu ya, seperti PID, PSD. Ya teman-teman, kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada, kalau kawan-kawan penasaran dengan sarana-prasarana yang ada di BPS Provinsi Sumatera Utara, boleh main-main ke PST, cari data ya, ke BPS Provinsi Sumatera Utara. PST ya. Pelayanan statistik terpadu. Jadi ya Pak, saya menanya. Nggak boleh. Tadi kan membahas pembangunan, istilahnya perubahan gitu, dalam bentuk fisiknya gitu di kantor kita di BPS Provinsi Sumatera Utara. Kami pengen tahu nih kalau kira-kira dari segi budaya kerja Pak. Nah kira-kira menurut Bapak budaya kerja di BPS Provinsi Sumatera Utara ini udah bagaimana kira-kira Pak? Ya, saya sebenarnya sudah memotret sedikit ngintip-ngintip ya tentang Sumut sebelum saya datang. Dan saya melihat itu kita punya keunggulan. Salah satunya misalnya semangat kompetitif. Ya. Kita itu bersaing sehat, ya. Semangat pembelajar. Saya bilang anak-anak mudanya itu menurut saya punya potensi bagus. Dan terbukti kan? Kalian semua. Jadi makanya saya mengusung semangat baru dengan gagasan misalnya STMJ, daya saing, toleran, maju, dan kita pasti akan jaya berprestasi. STMJ. Pak, izin bertanya Pak. Kan tadi udah dibahas nih Pak soal pelayanan dan pembangunan hidup. Nah, dengar-dengar nih Pak, kan tahun depan kita ada hajatan besar itu Pak, yaitu sensus ekonomi 2026. Udah nggak dengar lagi. Oh Pasti. iya, sorry. Tahun depan yang pasti kita akan Tahun depan itu udah pasti melaksanakan sensus ekonomi. sensus ekonomi 2026. Nah, kira-kira Pak, apa sih persiapan dari BPS Provinsi Sumatera Utara untuk menyambut pelaksanaan sensus ekonomi 2026? Iya, jadi pelaksanaan sensus ekonomi ini dari 3 sensus yang dilaksanakan BPS, ini sensus tersulit. Betul Pak. Jadi makanya effort kita harus luar biasa untuk mensukseskan sensus ekonomi 2024. Tantangan kita adalah bagaimana kita terus membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder agar semua mau didata di sensus ekonomi 2024. Jadi sensus ekonomi bukan hanya milik BPS, ini milik bangsa Indonesia.
Oke, itu tadi insentif ekonomi, terus persintasan. Oke. Saya pengen Pak, ini kan Bapak udah berapa bulan tadi? 9 bulan. Oke. Melahirkan talenta tahun Lahir ya. Udah lahir, talenta, gedung baru. Gitu, jadi pengen penasaran sih Pak. Kedepannya Bapak punya harapan apa nih buat yang ada di BPS Provinsi Sumatera Utara, mungkin terkait narkotiknya kah, penyedia datanya kah, atau lapangannya? Harapan terbesar Bapak yang mungkin, ayo nih kita wujudkan bareng-bareng gitu Pak. Ya, kita harus menyadari bahwa BPS Sumut itu salah satu satker BPS provinsi terbesar di Indonesia, keempat ya. Kalau dibandingkan dari sisi jumlah pegawai, kemudian beban kerja, beban tugas, kita termasuk satker yang sangat besar di Indonesia. Dan ini tentu kalau kita berhasil melawan transformasi ini, maka kita bisa berkontribusi besar untuk kemajuan BPS. Bagaimana kita semakin dihargai, bagaimana BPS sekarang perannya semakin signifikan di pemerintahan. Bahkan kan kita sudah bisa menghadirkan Gubernur ya, wakil juga. nanti kita Pak Bobi Nasution nih. Pak Bobi nonton ini ada. Ayo Pak Bobi mampir. Ya. Ada statistik. jadi kerja sama kedepannya ya Pak ya. Iya. Tas lebih solid dan keluar lebih Betul. lebar lagi sayapnya gitu ya Pak. Wah, Pak terima kasih banyak nih. Di antara kesibukan Bapak sudah berkenan hadir di sini. Kami dapat banyak inspirasi ya, Bapak punya cita-cita yang besar. Ini juga benar jadi motivasi buat kami. Terima kasih juga buat teman-teman cerita yang udah dengerin episode perdana yang sangat spesial dengan tamu yang sangat spesial. Sekali lagi tepuk tangan. Tentunya akan lebih banyak episode-episode ke depannya Pak. Kita akan cari lagi narasumber yang informatif, atraktif tentunya. Tetap semua di sini bareng sama kita di podcast apa? Pas Kalima Pro. Sampai jumpa lagi.